الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وصلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, telah kita jelaskan makna al-jamaah secara istilah asy-syara', yang kesimpulannya bahwa al-jamaah yang dimaksud di dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, di mana Rasulullah memerintahkan kepada kaum muslimin untuk komitmen terhadap al-jamaah adalah al-haq, komitmen terhadap kebenaran dan mengikutinya, seperti yang disebutkan oleh Abu Syamah rahmatullahi alaihi dalam kitabnya Al-Hawadits wal Bidah. Dan kebenaran itu adalah siapa-siapa yang berjalan di atas manhaj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, yang berjalan di atas mereka, maka mereka itulah al-jamaah. Sehingga siapa saja dari kalangan tabi'in, atba'ut tabi'in, dan orang-orang setelah mereka hingga zaman kita sekarang ini, dimanapun mereka berada, dari kalangan manapun mereka, apapun warna kulitnya, apakah mereka dari kalangan Arab atau bukan dari kalangan Arab, maka mereka itu jamaah selama mereka komitmen di atas kebenaran itu. Demikian pula yang termasuk al-jamaah adalah berkumpulnya kaum muslimin di atas imam, yang mana mereka telah bersepakat untuk mengangkatnya sebagai pemimpin dan penguasa. Maka luzumul jamaah, yaitu dengan taat dan mendengarkan serta tidak melepaskan baiat terhadapnya, kecuali dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kewajiban taat tersebut, walaupun secara syarak yang diangkat sebagai pemimpin tidak memenuhi persyaratan-persyaratan secara syar'i. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk tetap taat, walaupun yang memerintah itu seorang Abdul Habasyi, seorang budak dari Ethiopia, dari Habasyah. Sementara di antara persyaratan khalifah yang diangkat sebagai pemimpin secara syar'i, dia adalah seorang yang merdeka, bukan seorang budak. Namun apabila terjadi yang demikian, mungkin dengan al-qahr wal ghalabah, dia punya kekuatan sehingga berhasil
menguasai negara dan memimpin negara, maka dialah yang disebut dengan amir atau imam, yang wajib bagi rakyat untuk taat kepadanya. Inilah yang dimaksud al-jamaah, punya kekuasaan, punya negara, bukan kelompok-kelompok sempalan, bukan al-firaq yang mereka hendak menegakkan jamaah, hendak menegakkan negara di atas negara yang telah ada. Kemudian kita masuki pembahasan yang berikutnya, yaitu al-imamah. Apa yang dimaksud al-imamah secara istilah syar'i? Apa yang dimaksud setiap kelompok yang memiliki imam atau memiliki amir, lalu kemudian wajib bagi setiap anggotanya untuk taat kepadanya, yang tidak membaiatnya maka dia mati jahiliyah. Maka mari kita kembali pula kepada nas-nas dari kitabullah dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam serta penjelasan para ulama dalam hal ini. Al-imamah secara bahasa itu berasal dari kata amma, ya ummu, artinya terdepan, seorang yang dikedepankan. Dan yang dimaksud dengan al-imam kullu ma thumma bihi min ra'isin aw ghairi, setiap yang diangkat sebagai pemimpin, apakah dia kepala, pimpinan, atau yang lainnya. Itu secara bahasa. Ibn Manzur rahimahullah ta'ala dalam Lisanul Arab, beliau menjelaskan bahwa yang dimaksud al-imam kullu ma tamma bihi qaumun kanu ala siratil mustaqim atau kanu dhalin. Setiap yang mana satu kaum mengangkatnya menjadi pimpinan, apakah mereka di atas jalan yang lurus ataukah mereka di atas kesesatan. Jadi di sini menunjukkan bahwa kata-kata al-imam bisa bermakna positif apabila yang dimaksud mereka adalah para a'immah yang membimbing umat itu pada kebaikan. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun." Dan kami jadikan di antara mereka a'immah, pemimpin-pemimpin yang membimbing berdasarkan perintah kami tatkala mereka bersabar dan mereka yakin dengan ayat-ayat kami. Maka penyebutan al-imam di sini positif. Dan terkadang a'immah yang merupakan jamak dari al-imam yang dimaksudkan adalah negatif. Seperti a'immatu dhallun atau a'immatu dhalalah atau a'immatul kufur, pemimpin-pemimpin kekufuran. Wa qatilu a'immatal kufr, perangilah pemimpin-pemimpin kekufuran. Dan Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, inna akhwafa ma akhafu ala ummati a'immatal mudillin. Sesungguhnya yang paling aku khawatirkan yang menimpa umatku adalah imam-imam yang menyesatkan. Dari sini menjelaskan dari kita bahwa imam secara bahasa yaitu siapa saja yang mereka itu menjadi pemimpin terhadap sesuatu
apakah kaum atau yang lainnya. Nah, dan secara bahasa al-imam juga berarti at-tariqul wasi', jalan yang luas. Sebagian menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala, wa innahuma labi imamin mubin. Labi imamin mubin, imam sebagian mengartikan tariq, jalan yang dimaksud, jalan yang dituju. Nah, dari sinilah mengapa imam yang berstatus sebagai penguasa itu disebut imam, karena dia yang berstatus sebagai pemimpin, yang memimpin rakyatnya kepada apa-apa yang mendatangkan kemaslahatan. Adapun secara istilah, maka definisi imamah ini telah disebutkan oleh sebagian para ulama. Di antaranya Al-Mawardi rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Al-Ahkam As-Sultaniyah, beliau mengatakan al-imamatu mawdu'atun li khilafati nubuwah fi hirasati ad-din wa siyasati dunya bihi. Bahwa yang dimaksud al-imamah itu kepemimpinan yang diletakkan untuk menggantikan nubuwah dalam rangka untuk memelihara agama dan untuk mengatur kehidupan dunia. Memelihara agama dan mengatur kehidupan dunia. Demikian pula yang disebutkan oleh Imam Al-Haramain Al-Juwaini. Beliau mengatakan al-imamah riyasatun tammah. Imamah itu adalah kepemimpinan yang sempurna, yang mencakup seluruhnya. Wa za'ama tata'allaqu bil khassati wal 'ammah fi muhimmatid din wad dunya. Dan kepemimpinan yang mencakup kepemimpinan secara khusus dan yang umum dalam kepentingan agama, demikian pula dunia. Demikian pula yang disebutkan oleh Al-Lidi dalam kitabnya Al-Mawaqif. Dia mengatakan hiya khilafatul Rasul sallallahu alaihi wasallam fi iqamati ad-din bihaitsu yajibu ittiba'uhu 'ala kaffatil ummah. Itu khilafah Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam menegakkan agama ini yang wajib untuk diikuti oleh seluruh umat. Demikian pula yang disebutkan oleh Ibnu Khaldun ketika dia mendefinisikan al-imamah, kata beliau hiya hamdul kaffati ala muqtada an-nazar asy-syar'i fi masalihihim al-ukhrawiyyah wad-dunyawiyyah ar-raji'ati ilaiha, yaitu memikul tanggung jawab berdasarkan penilaian secara syar'i terhadap kemaslahatan akhirat dan dunia yang kembali kepadanya. إذ أحوال الدنيا ترجع كلها عند الشارع إلى اعتبارها بمصالح الآخرة. Sebab keadaan dunia semuanya kembali pada syariat, peninjauannya kepada kemaslahatan akhirat. Fahiyya fil haqiqah khilafatun an sahib syar'i fi hirasati ad-din wa siyasati ad-dunya bihi. Sehingga pada hakikatnya khilafah, bahwa imamah itu adalah merupakan pengganti dari sahib syara', dari kenabian, kerasulan yang akan menjaga agama ini, demikian pula mengatur kehidupan dunia. Dari definisi ini jelas bagi kita bahwa yang dimaksud al-imamah secara syara' adalah seseorang
yang diangkat untuk memimpin kehidupan yang akan mendatangkan kemaslahatan dunia, demikian pula kemaslahatan akhirat. Kemaslahatan dunia itu yang akan menunjang kemaslahatan akhirat. Sebab al-Islam ini datang untuk mengatur segala kehidupan masyarakat, segala kehidupan manusia. Kehidupan dunia mereka, demikian pula kehidupan akhirat. Apa yang dianggap oleh sebahagian bahwa permasalahan agama tidak boleh ikut campur dalam urusan dunia, ini adalah perkara yang batil, bertentangan dengan usul ahli sunnah wal jamaah. Sebab agama Allah Subhanahu wa taala ini diturunkan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam untuk disampaikan kepada umat ini yang akan memelihara kemaslahatan dunia mereka, demikian pula kemaslahatan akhirat. Maslahatan dunia agar kemudian terpelihara darah-darah mereka dan terpelihara kehormatan-kehormatan mereka, terpelihara keturunan mereka, terpelihara harta-harta mereka, terpelihara jiwa-jiwa mereka, dan terpeliharanya akal-akal mereka. Islam datang untuk mendatangkan kemaslahatan dunia. Oleh karena itu, seseorang boleh untuk membela dirinya apabila ada seorang yang hendak menumpahkan darahnya, walaupun mengantarkan kepada kematian. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man qutila duna nafsihi fa huwa syahid, wa man qutila duna malihi fa huwa syahid." Siapa yang terbunuh karena membela dirinya, maka dia syahid. Siapa yang terbunuh karena membela hartanya, maka dia syahid. Karena Islam datang untuk memelihara apa yang menjadi kepentingan kaum muslimin. Kehormatan mereka demikian pula. Inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum haramun 'alaikum. Ka hurmati yawmikum hadha, fi baladikum hadha, fi syahrikum hadha. Sesungguhnya darah-darah kalian, kehormatan kalian, dan harta-harta kalian itu haram, terpelihara seperti mulianya negeri ini, yaitu Makkah, pada hari Arafah, pada bulan ini, yaitu Dzulhijjah. Maka itulah Islam memelihara. Demikian pula Islam memelihara uqul, akal-akal manusia agar tetap dalam keadaan sehat, berpikir dalam keadaan sehat, sehingga Islam melarang untuk meminum khamr. La'anallahu syaribal khamr. Allah Subhanahu wa taala melaknat orang yang minum khamr, agar kemudian akal mereka terpelihara dan terjaga, harta mereka demikian pula. Maka di antara hal yang terpenting yang akan memelihara kemaslahatan dunia, demikian pula kemaslahatan akhirat seseorang, adalah dengan adanya al-imamah, kepemimpinan. Maka dengan adanya pemimpin yang akan mengatur kehidupan manusia dan yang akan mengatur lalu lintas masyarakatnya, sehingga terbina ketentraman dan keteraturan dalam kehidupan. Bayangkan kalau tidak ada penguasa, semuanya pengen jadi penguasa, semuanya ingin menjadi pemimpin. Yang kuat akan mengalahkan yang lemah. Nah, sementara yang lemah akan terus tertindas. Harta tidak akan aman seorang, karena
karena tidak ada yang mengatur kehidupan. Inilah yang diingatkan oleh Sahal bin Abdullah At-Tustari rahimahullah ta'ala. Beliau mengatakan, la yazalun nasu bi khairin ma a'zamu sultana wal ulama. Senantiasa manusia ini selalu berada dalam kebaikan selama mereka itu memuliakan sultan, penguasa dan ulama. Fa in 'azzamu hadain aslaha Allah dunyahum wa ukhrahum. Wa in taqamu bi hadain fasada dunyahum wa ukhrahum. Apabila mereka memuliakan keduanya, memuliakan sultan, memuliakan penguasa, dan memuliakan para ulama, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan memperbaiki kehidupan dunia dan akhiratnya mereka. Namun apabila mereka merendahkan kedudukan keduanya, maka akan menjadi hancurlah kehidupan dunia dan kehidupan akhirat mereka. Nah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala menyebutkan dan beliau mungkin bahwa ada di antara mereka yang mengatakan, nah, situna sana fi imamin zalim khairun min al-yawm al-wahid bidun imam. 60 tahun dengan imam yang zalim itu jauh lebih baik daripada satu hari tanpa imam, satu hari tanpa pemimpin, tanpa penguasa. Nah, 60 tahun yang dipimpin oleh seorang pimpinan yang zalim, penguasa yang zalim, itu masih lebih baik. Karena masih ada yang mengatur kehidupan manusia. Orang yang merasa dirinya kuat itu akan terhalangi karena masih ada yang mengalahkan kekuatannya, itu penguasa. Sehingga dia tidak berani untuk berbuat zalim. Tapi bayangkan kalau tidak ada penguasa, subhanallah, setiap orang akan melakukan apa saja yang mereka inginkan. Yang punya kekuatan akan menindas yang lemah. Sehingga yang terjadi adalah fawdah, kehancuran, kerusakan. Sebagaimana yang sempat kita saksikan kejadian-kejadian ketika belum ada penguasa Afghanistan, Irak. Nah, yang terjadi adalah fasad. Sehingga tujuan dari al-imamah itu adalah firasatuddin wa dunya, memelihara agama dan memelihara dunia. Dan ini tidak ada yang bisa melakukannya kecuali seorang pemimpin yang memimpin seluruh rakyatnya. Nah, jadi dari sini sangat jelas bagi kita bahwa yang dimaksud dengan al-imamah atau al-imam di dalam Islam adalah penguasa, pemimpin, bukan amirul jamaah, bukan pimpinan kelompok yang masing-masing mengklaim dirinya sebagai imam atau amir. An-Nawawi rahimahullahu ta'ala beliau mengatakan, yajuzu an yuqala lil-imam al-khalifah wal-imam wa amirul mu'minin. Boleh dikatakan kepada imam al-khalifah. Demikian pula kata al-imam atau amirul mu'minin. Ini juga menegaskan bahwa ketika mereka membicarakan tentang masalah al-imam, yang dimaksud itu adalah pemimpin, penguasa negeri yang mereka benar-benar punya kekuasaan, memiliki syaukah, memiliki kekuatan untuk mengatur tatanan kehidupan masyarakat. Dan hadis-hadis yang datang dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu menjelaskan tentang hal ini. Seperti misalnya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, al-imam al-a'zam alladhi 'ala an-nas ra'i wa huwa mas'ulun 'an ra'iyatihi. Seorang imam a'zam, al-imam al-a'zam ini penamaan atas seorang penguasa, pemimpin, khalifah
yang mana dia akan memimpin manusia dan dia akan ditanya tentang kepemimpinannya. Demikian pula hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan al-a'immatu min Quraisy, bahwa pemimpin-pemimpin dari Quraisy yang dimaksud adalah al-hakim atau khalifah atau disebut juga al-imam. Maka apabila hal ini telah jelas bagi kita ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, maka ini menunjukkan bahwa kata-kata al-imam itu secara istilah syara' yang dimaksudkan adalah mereka yang memimpin negeri, yang akan mendatangkan kemaslahatan dunyawiyah wal ukhrawiyah. Dunyawiyah wal ukhrawiyah. Dunianya dan akhiratnya. Nah, namun terkadang kata-kata al-imam itu yang dimaksud adalah imam as-shalawat, imam dalam salat berjamaah. Nah, mereka juga disebut sebagai imam. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya ummul qauma aqra'uhum li kitabillahi azza wa jalla. Yang menjadi imam kaum adalah yang paling banyak hafalannya terhadap kitabullah subhanahu wa ta'ala. Namun perlu diketahui bahwa dahulu, baik pada zaman Rasulullah SAW dan yang setelahnya, yang menjadi imam sholawat mereka adalah yang menjadi imam terhadap sebuah negeri. Seperti Rasulullah SAW, beliau imam al-muslimin dalam artian sebagai pimpinan negara, sekaligus beliau sebagai imam sholawat. Nah, oleh karena itu ketika beliau sakit, maka beliau mengatakan kepada Aisyah, perintahkan Abu Bakar yang menjadi imam. Yang kemudian ini dijadikan dalil oleh para ulama, ini isyarat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa tidak ada yang berhak menggantikan kedudukan setelah meninggalnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kecuali Abu Bakar Siddiq. Karena ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam keadaan sakit, beliau memerintahkan Abu Bakar Siddiq untuk menggantikan kedudukan beliau. Maka al-imamatu fi shalah tadullu ala al-imamah fi al-khilafah, yani fi ad-daulah. Imamah dalam salat menunjukkan imamah dalam sebuah negeri. Nah, itu isyarat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula pada zaman Abu Bakar Siddiq, ya, Umar bin Khattab dan seterusnya, biasanya mereka menjadi imam salat adalah mereka dari kalangan pimpinan khalifah atau yang menggantikan kedudukan mereka seperti gubernur atau yang semisalnya, sehingga mereka pun disebut sebagai a'immah. Sehingga ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, intinya bahwa kata-kata al-imam yang dimaksud secara syarak, mereka adalah yang punya kekuasaan, yang memimpin sebuah negeri untuk menjalankan kepemerintahan yang ada demi untuk menjalankan mendatangkan kemaslahatan dunia, demikian pula akhirat. Berbeda halnya dengan istilah al-amir. Adapun istilah al-amir, maka ini tidak terkhusus kepada imarah, kepemimpinan sebagai imam atau khalifah. Namun kata-kata al-amir, ya, itu terkadang dimaksud salah satu di antara tiga. Yang pertama, al-imaratul uzma, ya, kepemimpinan yang tertinggi. Dalam hal ini imam atau khalifah. Ini yang pertama. Yang kedua, mereka dari kalangan nuwab, wakil-wakil dari imam. Misalnya imam
menunjuk wakil-wakil mereka di setiap daerah yang mungkin kita istilahkan dengan gubernur di sebuah negeri, sebuah kampung, atau yang semisalnya. Ini yang kedua. Dan yang ketiga, al-imarah fi safar. Pemerintah atau kepemimpinan dalam perjalanan safar. Apabila di antara kaum muslimin ada yang hendak melakukan perjalanan safar, 3 orang atau lebih, maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan untuk mengangkat salah seorang dari mereka menjadi amir. Idza kharaja thalathatun fi safarin falyu'ammiru ahadahum. Dalam riwayat Imam Ahmad dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri, dan dalam riwayat Abu Dawud, dan juga datang dari hadis Abu Hurairah, apabila 3 orang hendak keluar untuk melakukan perjalanan safar, maka hendaklah mereka mengangkat salah seorang dari mereka menjadi amir. Nah, ini disebut dengan amirus safar. Amir safar. Nah, dari sini menjelaskan kepada kita bahwa kata-kata al-imarah atau seorang disebut amir itu hanya berhak disandang oleh yang pertama al-imam, al-imam al-azam, yang kedua wakil-wakilnya, ya, yang mereka disebut sebagai yang kita sebutkan dengan istilah gubernur atau yang semisalnya, amirul qaryah atau yang semisalnya, dan yang ketiga adalah amirul safar dalam perjalanan. Selain dari itu, maka tidak ada nas yang menunjukkan bolehnya seorang mengangkat sebagai amir dalam satu perkara. Apakah itu amirul jamaah, ya, atau yang semisalnya. Disebutkan oleh Al-Syaikh Al-Allamah Ahmad bin Yahya An-Najmi rahimahullah ta'ala dalam kitab beliau Al-Mawrid Al-Adw Al-Zallal halaman 222, beliau mengatakan istihmaluhum lil-imarati fil hadar wa iktaruhum minha ma'a anna al-imarata lam tarid fi syar'i illa fi safar. Al-Syaikh Ahmad bin Yahya An-Najmi rahimahullah menyebutkan ucapan beliau ini ketika beliau mengkritik al-ikhwanul muslimun, di mana di antara cara-cara mereka membuat amir-amir, imarah dalam bidang ini, imarah dalam bidang itu. Nah, sementara ada yang memimpin mereka, yaitu pemerintah, penguasa. Maka kata beliau, mereka ketika menggunakan al-imarah di waktu hadar, yakni bukan dalam kondisi safar, ya, di sebuah kampung, mereka membentuk imarah, amir ini, amir itu. Nah, padahal mereka bukan musafir, mereka tinggal di situ. Padahal gubernurnya ada, atau al-imam al-a'zam ada. Tapi mereka mengangkat imarah tersendiri. Seperti keadaannya kaum Khawarij dari kalangan NI, ya. Nah, dan gerakan-gerakan bawah tanah yang lainnya, itu subhanallah, seakan-akan mereka sudah menguasai negeri. Nah, ada imamnya. Nah, imamnya ini yang kita sebut tadi tidak punya kekuasaan, bahkan rumah pun mungkin sedang kontrak. Ya, kontrak. Bisa-bisa kalau dia nggak bayar diusir sama pemilik rumahnya. Nah, ini kesian imam ini terkatung-katung. Nah, ya, punya gubernur, amir-amir. Setiap daerah diangkat amir, ini gubernur. Nah, daerah lain diangkat lagi, gubernur bulan. Tapi nggak punya kekuasaan. Nah, bahkan tetangganya nggak tahu kalau dia punya jabatan gubernur. Tetangganya nggak tahu. Ya. Kantornya di mana, kekuasaannya di mana, nggak tahu.
bikin gerakan-gerakan sendiri, membentuk pasukan-pasukan, ya. Lalu menyangka dirinya sudah punya syaukah, sudah punya kekuatan, gerakan bawah sana. Kata beliau, mereka ketika menggunakan imarah, ketika hadar, yakni bukan dalam keadaan safar. Wa iktsaruhum minha, dan mereka memperbanyak amir fulan. Ma'a anna al-imarah lam tarid fi syar'iyya al-safar. Padahal al-imarah itu tidaklah terdapat di dalam syariat kecuali dalam kondisi safar. Bagaimana kita sebutkan? Amma fil hadar fal amirul 'am kafi. Adapun ketika bukan safar, yaitu hadar, maka pemimpin secara umum itu sudah cukup. Kan ada gubernur. Ya. Wala yajuzu an nattakhidha amiran akhar. Dan tidak diperbolehkan bagi kita untuk mengangkat amir yang lain. Wa illa lazima min dzalika tanaqub. Sebab kalau dia mengangkat berarti terjadi kontradiksi di antara mereka. Ya, ngangkat amir kok sudah ada amir yang lebih am. Membayar amir mereka, padahal amir am sudah cukup. Ya. Kalau dia membayar amir yang khusus itu berarti amir yang am itu dikemanakan? Ya. Kalau dia membayar imam yang khusus berarti al-imamul a'zam itu dikemanakan? Sementara Rasulullah SAW dalam riwayat Imam Muslim mengatakan, "Idza bu'i'a li khalifatain faqtulul akhira minhuma." Kalau sudah dibaiat, apabila dibaiat dua khalifah, bunuh yang terakhir. Ya. Bunuh yang terakhir. Jamaah ini berapa yang dibaiat imam-imamnya? Nah, dari kelompok ini membaiat imamnya, yang satu lagi membaiat imamnya. Nah, antum kalau melihat sejarahnya NII hancur lebur. Ya. Yang ini punya imam, yang satu mengatakan imamnya tidak sah. Karena ketika dia diangkat sudah terlambat, kami sudah lebih dahulu mengangkat imam kami. Nah, dan terus seperti itu. Masing-masing mereka akhirnya ya seperti itu keadaan. Ya. Tiga imamnya sudah tidak sejalan, maka yang bawahnya kudeta kepada imamnya. Tidak punya negara kudeta. Ya. Nah, Allah musta'an. Paling barang-barang yayasan yang dipindah. Pindah barang, cari kantor yang baru, kontrak. Allah musta'an. Ya. Bermain-main dalam perkara ini. Nah, ini ma'asyarakat rahimahullah. Lalu kata beliau, wa man za'ama anna al-imarata bil hadar غير الإمارة التي تمثل السلطة القائمة مشروعة فعليه الدليل ولن يجد. Barang siapa yang menyangka bahwa kepemimpinan yang bukan safar, yaitu hadar, selain dari kepemimpinan yang menggambarkan adanya kekuasaan yang telah tegak, itu disyariatkan adanya imarah yang lain, maka hendaklah dia mencari dalil, dan dia tidak akan mendapatkan dalil tersebut. Sebab semua hadis-hadis yang menjelaskan tentang imarah, yang dimaksud adalah mereka al-umara, pemimpin-pemimpin negeri. Nah, kemudian Ahlus Sunnati wal Jamaah juga menetapkan kewajiban untuk memiliki imam. Wajibnya al-imamah. Disebabkan karena adanya imamah mendatangkan kemaslahatan. Maslahat dalam kehidupan dunia mereka dan maslahat dalam kehidupan akhirat mereka. Dan ini sepakat jumhurul muslimin tentang wajibnya untuk mengangkat imam dan wajibnya untuk membaiat imam, dan tidak ada yang menyelisihi hal ini kecuali sebagian mereka dari kalangan ahlul bid'ah, dari al-khawarij, demikian pula al-asam dan al-buti. Ibnu Hazm rahimahullah ta'ala beliau mengatakan
ittafaqa jami'u ahli sunnah wa jami'ul murji'ah wa jami'ul syi'ah wa jami'ul khawarij ala wujubil imamah. Sepakat seluruh ahli sunnah, bahkan seluruh kaum murji'ah, seluruh kaum syiah, seluruh kaum khawarij tentang kewajiban imamah. Hanya saja dalam hal imamah ada perbedaan antara ahli sunnah dengan kaum syiah tentunya. Imamah menurut syiah adalah mereka yang mengatur kehidupan agama, sedangkan yang mengatur kehidupan dunia adalah khalifah. Nah, sehingga mereka membedakan antara imamah dan khilafah. Kalau imamah dalam urusan din, agama, kalau khilafah dalam urusan dunia, yang mengatur negara. Sehingga mereka tetap berkeyakinan ketika Abu Bakar As-Siddiq menjadi khalifah, tetap mereka berkeyakinan Ali bin Abi Thalib sebagai seorang imam, karena kepercayaan mereka bahwa imam itu orang-orang khusus seperti yang mereka tetapkan dari 12 imam dari Ahlul Bait. Nah, jadi mereka punya pandangan lain tentang masalah imamah. Namun secara umum sepakat Ahlus Sunnah, Murji'ah, Syiah, bahkan Khawarij tentang kewajiban imamah. Wa anna al-ummata wajibun 'alaiha al-inqiyadu li imamin 'adil, dan bahwasanya umat ini wajib untuk tunduk pada imam, seorang imam yang adil, yuqimu fihim ahkam Allah, yang menegakkan hukum-hukum Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mengatur mereka, masyarakatnya dengan hukum-hukum syariah yang telah dibawa oleh Rasulullah SAW, kecuali An-Najdan dari kelompok Khawarij. Itu mereka mengingkari atau tidak mewajibkan adanya al-imam. Demikian pula yang disebutkan oleh Al-Qurtubi rahimahullah, kata beliau, wala khilafa fi wujubi dzalika bainal ummah wala bainal a'immah. Tidak ada perselisihan tentang wajibnya imamah di kalangan umat dan di kalangan para imam, para ulama, kecuali yang diriwayatkan dari Al-Asam, haitsu kana 'an syari'ati asam, yang memang dia tuli dari syariat. Al-Asam itu orang yang tuli dan benar-benar dia tuli dari syariat, kata beliau. Wa kadzalika kullu man qala bi qawli wa tabi'ahu ala ra'yihi wa madhhabihi. Demikian pula setiap orang yang berpendapat dengan pendapatnya dan mengikutinya di atas pendapat dan madhabnya. Ini disebutkan dalam tafsir Al-Qurtubi Al-Jami' fi Ahkam Al-Quran. Dalil-dalil yang menunjukkan kewajiban untuk mengangkat imam, sebagaimana yang telah kita sebutkan, imam, pemimpin atau penguasa. Yang pertama adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang disebutkan dalam surah An-Nisa ayat 59. Ya ayyuhalladzina amanu athi'u Allah wa athi'u ar-rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kalian kepada Allah dan taatlah kalian kepada Rasul dan ulil amri di antara kalian. Siapa itu ulul amri? Mereka al-umara. Sebagian para ulama menafsirkan al-ulama. Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah taala dalam tafsirnya menjelaskan bahwa ayat ini lafaz ulul amri itu mencakup kedua-duanya. Mencakup al-ulama dan al-umara. Para ulama, demikian pula para penguasa. Nah, perintah untuk taat kepada ulul amri menunjukkan perintah bahwa ulul amri itu harus ada, yang dengannya kemudian kita taat kepada mereka selama dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Perhatikan di dalam ayat ini perintah dari Allah. Athi'ullah, taatlah kalian kepada Allah. Wa athi'ur rasul, dan taatlah kalian kepada Rasul. Diulangi kata-kata athi'u, taatlah. Namun ketika menyebutkan ulil amri tidak disebutkan kata athi'u, yang menunjukkan bahwa ketaatan kepada ulul amri selama dalam batasan-batasan taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasul, dan tidak menyimpang dari syariat Allah Subhanahu wa ta'ala.
Ini lebih ditegaskan lagi tentang sebab turunnya ayat ini. Dalam riwayat dari Imam Bukhari rahimahullah taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni Abdullah bin Hudzaifah menjelaskan bahwa ketika Rasulullah alaihi wasallam memberangkatkan satu pasukan yang dipimpin oleh seseorang, ada yang mengatakan yang menjadi pemimpin pada waktu itu adalah Abdullah bin Hudzaifah, maka berangkatkan mereka. Di tengah perjalanan terjadi percekcokan antara pimpinan dengan pasukan. Maka menyebabkan pimpinan ini marah. Kata sang pimpinan, bukankah kalian diperintahkan untuk taat kepada saya? Kata anak buahnya, memang betul. Memang demikian. Kata pimpinannya, kalau begitu kumpulkan kayu bakar. Kalau mereka mengumpulkan kayu bakar, setelah dikumpulkan, kata pimpinannya, nyalakan. Maka mereka pun menyalakan sehingga api kobar-kobar. Nah, setelah itu kata pimpinan, kalian satu persatu masuk ke dalam api. Mereka hampir saja melakukannya. Kemudian mereka berpikir, kami mengamalkan ini karena kami taat kepada Allah dan Rasul. Kami taat kepada Allah dan Rasul karena kami tidak mau masuk ke dalam api neraka. Kenapa kami harus masuk ke dalam api? Maka mereka membatalkan, tidak mau. Akhirnya setelah pulang mereka mengabarkan hati kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Nabi Alaihi Wasallam, "Allah kalau mereka masuk tidak akan keluar lagi." Ya. Lalu kata Nabi Alaihi Wasallam, "Innamat ta'at finnar." Ketaatan itu dalam perkara yang sifatnya ma'ruf. Jadi intinya bahwa taat kepada ulul amri adalah dalam ketaatan seorang kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Apabila ulul amri memerintahkan terhadap sesuatu yang menyelisih syariat Allah Subhanahu wa taala, maka la ta'awala ta'at. La ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan pada makhluk dalam bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian yang kedua adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Fahkum bainahum bima anzalallah wa la tattabi' ahwa'ahum 'amma ja'aka minal haqq." Berhukumlah di antara mereka dengan apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan engkau mengikuti hawa-hawa nafsu mereka dari apa yang telah datang kepadamu berupa kebenaran. Dan Allah Subhanahu wa taala itu berfirman, "Wa anihkum bainahum bima anzalallah wa la tattabi' ahwa'ahum wahdharhum an yaftinuh an ba'd ma anzalallahu ilaihi." Berhukumlah di antara mereka dengan apa yang Allah turunkan dan jangan engkau mengikuti hawa-hawa nafsu mereka. Maka ayat-ayat ini menjelaskan bahwa perintah untuk berhukum dengan hukum Allah. Dan tidak mungkin seorang berhukum dengan hukum Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan menegakkan al-imamah. Sebab dengan adanya imam maka memungkinkan bagi seorang untuk menerapkan syariat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah beliau mengatakan, "Fad-dinul haqq la budda fihi min al-kitabil hadi was-sayfil nasir." Maka agama yang hak itu harus ada dua hal yang mendukungnya. Yang pertama, Al-Kitabul Hadi, kitab yang akan membimbing mereka, yaitu Al-Quran. Demikian pula sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang kedua, As-Sayfun Nasir, pedang yang akan menolong. Fal-Kitabu yubayyinu ma amara Allah bihi wa ma nahaa anhu. Maka dengan Al-Kitab itulah yang akan menjelaskan apa yang Allah perintahkan dan apa yang Allah larang. Was-sayfu yanzuru dzalika wa yu'ayyiduh. Sedangkan pedang itulah yang akan menolongnya, yang akan menguatkannya. Ya. Sehingga ketika seorang hendak menerapkan syariat Allah Subhanahu wa taala, maka dibutuhkan kekuatan untuk melakukan hal tersebut. Tanpa kekuatan, maka sangat sulit bagi seorang untuk bisa menegakkan apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini menunjukkan dibutuhkannya adanya kekuasaan, adanya sultan, adanya al-imamah.
Adapun dalam hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, di antaranya yang disebutkan dalam riwayat Imam Muslim dari hadis Abdullah bin Umar, kata Nabi alaihi salatu wassalam, "Man mata wa laysa fi 'unuqihi bay'ah, mata mitatan jahiliyah." Barang siapa yang mati dalam keadaan di unuknya, di pundaknya atau di lehernya itu tidak ada bay'at, maka dia mati seperti matinya jahiliyah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan matinya orang yang tidak berbaiat kepada al-imam sebagai orang yang mati seperti mati jahiliyah. Hal ini disebabkan karena orang-orang jahiliyah dahulu mereka tidak punya pemimpin. Masing-masing mengangkat bendera kabilahnya. Tidak ada yang menyatukan mereka. Siapa yang kuat kabilahnya, maka itulah yang menang. Sehingga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwa di zaman jahiliyah tidak ada kepemimpinan. Kepemimpinan dalam arti pemimpin yang menyatukan mereka seluruhnya. Masing-masing bendera kabilah yang kuat mengalahkan yang lemah. Begitulah keadaan mereka. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan bahwa orang yang tidak membaiat imamnya, orang yang mati dalam keadaan dia tidak membaiat imamnya, tidak membaiat penguasanya, maka dia matinya seperti matinya jahiliyah. Mati jahiliyah yang tidak punya pemimpin. Nah, gimana itu keadaan orang yang tidak membaiat, menunjukkan ketidaktaatan ketika dia hendak melakukan pemberontakan kepada pemimpin yang sah, penguasa yang sah, atau melakukan hal-hal yang menyebabkan dia tidak taat kepada imamnya, maka itu menunjukkan bahwa dia tidak baik imamnya. Nah, dia tidak membaiat al-imam. Dan yang menunjukkan tanda-tanda seorang itu membaiat imamnya apabila imam itu telah ditetapkan. Misalnya ahlul hal wal aqli telah menetapkan si fulan yang diangkat sebagai imam, sebagai penguasa. Dan tidak disyaratkan setiap orang atau setiap rakyat harus datang kepada pemimpin jabatan tangan untuk menunjukkan baiatnya dia, tidak. Cukup ketaatan dia. Cukup yang menunjukkan bahwa dia tunduk dan tidak melakukan hal-hal yang sifatnya melakukan pemberontakan, itu sudah menunjukkan bahwa dia telah berbaiat. Dia telah berbaiat. Nah, Rasulullah SAW mengatakan, "Man mata, barang siapa yang mati, walaysa fi 'unuqihi bai'ah, fa mata mitatan jahiliyah." Sementara dia tidak berbaiat kepada imamnya, maka dia mati seperti matinya jahiliyah. Karena dia tidak punya pemimpin. Maka di sini menunjukkan bahwa Nabi SAW tidak menganggap ketika seseorang itu masuk ke dalam sebuah kelompok, lalu kemudian dia membaiat pimpinan kelompoknya untuk melakukan pemberontakan. Rasulullah SAW tidak menganggap itu membaiat kepada imam.